بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بإذني وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفق الصناء وحبانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة الأعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج. فيا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا عمرنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. فالحمد لله رب حضرة المكرم والمخترم، para alimil ulama, para habaibin al-mahbub, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat yang alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam satu perkumpulan, yaitu perkumpulan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus sama-sama kita doakan guru mulia kita Sayyidil Habib Abdurrahman bin Taha Al-Habashi wal Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad, Habib Ja'far bin Sadiq Al-Madihid, Al-Ustad Muhammad Tahir, Al-Ustad Mustafa Alfi Fauzi, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehatkan badannya, Allah akan panjangkan usianya, Allah jadikan istiqomah dalam dakwahnya, Allah muliakan guru-guru kita di dunia wal akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Tidak ada kalimat yang paling agung, tidak ada kalimat yang paling mulia selain kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur kita seorang hamba kepada Allah, yang alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk duduk di majelis yang mulia ini seraya kita memanggil nama kekasih kita Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad. Wallahi setiap lisan yang memanggil-manggil nama Rasulullah tahu siapa di antara kita para pecinta Nabi Muhammad. Rasulullah mendengar, Rasulullah akan membalas setiap satu kali salawat yang dibacakan oleh umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita meminta izin untuk membalas salawat dari kalangan pecintanya. Ainal muhibbun, kepada para pecinta tidak akan rugi, wallah tidak akan rugi ketika lisan ini senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah panutan kita, itulah idola kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Thauban. Sayyiduna Thauban ini luar biasa, punya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam. Bahkan diriwayatkan dalam salah satu cerita dan riwayat, Sayyiduna Thauban ini kalau beliau
Sudah dari rumah Rasulullah pulang ke rumahnya, makan sebentar, buru-buru balik lagi ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sauban ini tiap hari berkhidmah. Sayyidina Sauban ini tiap hari dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya satu, hanya ingin bisa berjumpa dengan Rasulullah setiap harinya. Itulah hakikatnya para pecinta. Enggak bisa jauh. Orang yang cinta kepada pecintanya enggak bisa jauh. Tiap hari pengennya ketemu. Ini Sayyidina Sauban nih kalau habis dari rumah Rasulullah makan balik lagi. Cepat-cepat balik lagi. Ketika memandang Rasulullah tersenyum. Apa yang dikatakan Sayyidina Sauban? Ya Rasulullah, saya tidak bisa jauh dengan engkau ya Rasulullah. Meskipun sesaat saya tidak bisa jauh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidina Sauban dikabarkan oleh Rasulullah. Dikabarinnya begini, Sauban, engkau nanti akan mendapat jaminan masuk surga. Kalau kita nih model-model orang ya dikabarkan gitu, enggeus, aneh mah ahli surga, seneng tuh, bahagia tuh, pasti atuh surga ini. Sayyidina Sauban dikabarkan, Sauban engkau nanti kelak masuk surga. Saat itu Sauban ketika mendengar berita itu gembira, senang. Pulanglah ke rumahnya. Tiba-tiba sampai di rumahnya Sayyidina Sauban nangis. Tadi senang, sampai rumahnya nangis. Kenapa? Teringat. Teringat kepada Rasulullah, baru ingat. Kalau saya masuk surga, Rasulullah pun masuk surga. Pasti tentu Allah akan pisahkan surga saya dengan surganya Rasulullah. Pasti tempatnya Rasulullah surganya Jannatul Firdausil Ula, tempat yang begitu tinggi. Setinggi-tingginya tempat kedudukan surga adalah surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Sauban ingat, pasti nggak bakalan ketemu lagi nanti di surga. Saat itu Sayyidina Sauban langsung nangis. Sampai nggak makan, sampai nggak minum, berhari-hari tidak berjumpa dengan Rasulullah, sampai jatuh sakit, bahkan diceritakan, diriwayatkan badannya sampai kurus, ini badannya Sayyidina Sauban. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanya sama sahabat yang lain, ngelihat Sauban nggak? Kemana? Beberapa hari ini kok nggak datang? Ini akhlaknya Nabi. Ketika para sahabatnya mendengar sakit, Nabi buru-buru nyamperin. Samperin sama Nabi ke rumahnya Sauban, diketoklah pintunya. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Nangis ini Rasulullah ngelihat keadaan Sauban. Wahai Sauban, wajahmu pucat, tubuhmu kenapa jadi kurus begini? Apa jawab Sayyidina Sauban? Ya Rasulullah sallallahu, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa mampu makan, saya tidak bisa minum ya Rasulullah, semenjak engkau memberitakan bahwasanya saya ahli surga. Kata Rasulullah, kenapa engkau mesti bersedih wahai Sauban? Surga itu kan tempatnya nikmat. Betul ya Rasulullah, tapi tentunya saya di surga takut, khawatir tidak bisa berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ya Rasulullah, jangan beritakan tentang surga, mending hidup di dunia selamanya asal bersama engkau ya Rasulullah, daripada harus masuk surga enggak bisa melihat satu tempat denganmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Akhlaknya Nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Sauban. Ya Sauban, yukhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang mereka cintai di dunia. Semenjak mendengar kalimat itu, Sayyidina Sauban langsung tersenyum. Ini hakikatnya orang cinta, hakikatnya orang sayang, nggak mau pisah sama kekasihnya. Kayak anak muda nih, ada anak muda ada. Halo, ada anak muda ada. Jomblo-jomblo ada, jomblo-jomblo.
Kira-kira mau pisah nggak sama pacarnya? Sama kekasihnya deh. Apalagi kalau malam minggu tuh. Yang ngundang kekasihnya, dateng dong ke rumah Neng. Di rumah Neng saha. Kira-kira anak muda sekarang bakal nyamperin nggak? Walaupun hujan, walaupun geluduk, walaupun mati lampu, bakal diteangkan. Betul, yakin. Karena apa? Karena cinta. Tapi ada yang salah dalam cintanya. Cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk yang bakal menyesatkan. Kecuali cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang pacaran-pacaran mudah-mudahan pada putusan. Kurang kenceng aminnya. Yang masih pacaran-pacaran kita doain matinya berdiri, matanya melotot. Itulah orang cinta tuh kan begitu, nggak mau jauh dari kekasihnya. Lihat cewek-cewek zaman sekarang, gadis-gadis zaman sekarang mengidolakannya artis-artis, bukan Nabi Muhammad. Kalau andai saja mengidolakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan bertanggung jawab nanti yaumil kiamah, akan mencari orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ainal muhibbun? Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada umatnya, Nabi saking cinta sama umatnya, saking sayang nih Nabi sama umatnya, Nabi nunggu siapa umat Nabi yang nanti bakal masuk neraka. Dilihat sama Rasulullah siapa aja yang masuk neraka. Setelah selesai dihisab, ternyata ada beberapa, bahkan ratusan ribuan jutaan mungkin manusia dari kalangan Rasulullah yang masuk neraka. Nabi minta izin sama malaikat penjaga neraka, malaikat, izinkan saya untuk masuk dalam neraka untuk menggapai daripada tangan-tangan umatku. Sayangnya Nabi, sayangnya Nabi sampai masuk neraka. Ada nggak kira-kira pemimpin begitu? Ada nggak pemimpin yang sampai mau masuk ke neraka cari kalangan umatnya? Ada nggak? Mual ayah. Bahkan presiden kita juga nggak akan begitu, betul? Betul. Masuk-masuk got doang, asup kasolokan doang, neangan kepiting, lain neangan umat. Nabi masuk dalam neraka, diambil daripada umatnya Nabi satu persatu, diangkat dimasukkan dalam syurganya Allah. Sampai malaikat protes. Kata malaikat penjaga neraka, ya Rasulullah, sisakeun atuh hiji mah, cek malaikat, jang disiksa ya gawe ya, makan gaji buta, cek malaikat. Sugan ada perwakilan dari kalangan umatmu ya Rasulullah. Kata Nabi, aku tidak ridho satu orang dari kalangan umatku masuk dalam neraka. Sugan orang dia aya perwakilan asup neraka, embungnya hayang asup surga kabeh. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Duluan. Pulang dari sini pada mati. Duluan kita pengen masuk surganya ya. Nah inilah bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi cinta kepada makhluk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita suka ngelihat tuh gadis-gadis teriak-teriakan, cewek-cewek teriak-teriakan lihat artis-artis apa K-pop. Naon teh K-pop tuh yang tukang naon teh K-pop teh? Siapa namanya? Sun Gokong non Kerasakti. Itu cewek-cewek sampai teriak-teriakan. Sun Gokong, patkai, cenah lagi konser K-pop. Sampai nangis ada perempuan. Pengen foto bareng, pengen selfie. Ya Allah, andai
andai kata itu air mata digunakan karena rindu sama Nabi Muhammad. Inna dam'atal wahidah tutfi'u buhurul jahannam. Satu tetes air mata yang menetes karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi yaumil kiamah. Bahkan bisa memadamkan panasnya lautan api neraka karena satu tetes air mata rindu sama Nabi Muhammad sallallahu. Ayo mulai sekarang nangisin karena kangen sama Nabi. Bangun malam jadi saksinya air mata, bangun nangis sebutkan nama Rasulullah, ingat-ingat akhlak tauladannya Rasulullah sallallahu. Karena sallallahu alaihi wasallam asyaddul haya wat tawadu. Adapun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddul haya, paling malunya manusia. Nabi malunya gede, Nabi malunya besar. Sama enggak kayak kita? Sama enggak? Kalau kita kemaluannya yang besar, kalau Nabi malunya yang besar. Satu waktu Nabi lagi naik Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Tiba-tiba aya angin kenceng. Suara naon eta? Pesawat. Suara naon? Angin. Suara angin niup kencang sehingga menyebabkan jubahnya Nabi tersingkap. Kaangkat jubahnya Nabi sampai mana? Sampai betis. Betis. Itu kelihatan betisnya Nabi karena tersingkap oleh angin. Nabi buru-buru tutupin ini jubahnya. Nabi buru-buru turun dari Ka'bah. Berubah. Wajahnya Nabi menjadi merah. Malu kepada sahabat. Eta kara kacirian betisna hungkul. Coba awewe ayeuna. Awewe ayeuna. Kira-kira ada angin begitu, mau langsung singkapin atau didiemin? Disingkapin apa didiemin? Tutupin apa didiemin? Disingsatkeun. Angin gede, wush, kaluhur ka dia. Wush. Sok mangga gratis. Benar enggak? Nabi itu betisnya kelihatan langsung buru-buru ditutupin. Ya Allah, kita lihat malam minggu tuh anak-anak muda, lalaki boncengan jeung awewe, paham Sundanya? Lalaki boncengan jeung awewe, lalaki nu mawa motorna motor gede Ninja si boy. Anu hareupeuna nonggeng. Anu hareupeuna nonggeng teh. Jadi ningalina kana aspal eta jalan. Nonggeng kieu. Nutug diboncengna awewe pake pakaianna, ya Allah, di atas paha, bajunya di atas pusar. Masuk nyodok mobil kita. Ternyata bajunya ke atas, celananya ke bawah. Inna lillahi. Pamer aurat. Kira-kira nih anak muda, kalau ningali kejadian kos kitu kumaha? Arek peureum arek bentak. Arek peureum arek bentak. Moal peureum. Gelo sia mah. Peureum atuh. Ucok itu budak teu kunaon cenah Habib ari selama tidak berkedip mah. Molotot we nya terus. La ilaha illallah. Nabi punya akhlak saking pemalunya itu Rasulullah sampai begitu. Kemudian asyaddut tawadu, paling tawaduknya rendah hatinya itu Nabi Muhammad. Ikutin akhlaknya Rasulullah sallallahu. Satu ketika di kota Madinah, Nabi lagi jalan-jalan nih di kota Madinah, ngelihat ayah nini, maaf nini ulah kasinggung,
Aya nini tadi dia usum kene nini di dia di Ciapus manggeus punah kos dinosaurus. Aya kene doakan mudah-mudahan nini di dia sing palanjang umur tapi ka umurna 500 tahun loba teuing ngelihat aya nini sedih disamperin sama Nabi ditanya, nenek kenapa bersedih? Padahal ini orang nenek adalah orang kafir non muslim, kafir nih nenek. Ditanya sama Rasulullah, nenek kenapa nenek bersedih? Ada apa gerangan? Kata si nenek, ini nenek nggak tahu yang nanya Rasulullah. Pemuda, saya bingung mau pulang jauh. Ini barang bawaan saya banyak. Saya bingung mau pulang. Kata Rasulullah apa? Langsung buru-buru diambil barang bawaannya. Sini nenek, saya antar. Akhlaknya Nabi, tawaduknya Nabi. Saya mau tanya, lamun orang dia gitu ningali nini keur kasusahan naik ditulungan moal. Meni jujur amat. Tapi lamun parawan naik ditulungan moal. Nini mah kadang-kadang minta tolong ge digerung-gerung kurang weng. Ngetrek yuk weng. Amun parawan mah ditanya, "Neng, ada yang bisa Aa bantu?" Neng masih jomblo kan? Ditanya heula ke orang. Tuh, Rasulullah bantu. Dipikul itu barang bawaannya si nenek dengan sendiri dibawa sama Nabi sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya Nabi langsung turunkan barang-barangnya, langsung pamit. Nenek cukup ya, saya sudah bawakan barang bawaan nenek, saya pamit pulang. Itu akhlaknya Rasulullah. Kalau macam model orang ya nges nulungan gitu kira-kira arek langsung balik apa ngadaguan heula, ngetem heula, ngadaguan naon. Ah nyaho bere duit cenah. Orang mah paling ge nyindir, halodo ya. Ucai sugan. Nya orang mah kitu. Tapi Rasulullah mau pulang dipanggil sama nini. Kedeng. Pakai bahasa Arabnya lain bahasa Sunda. Ieu mah bahasa orang kedeng heula. Apa nenek? Nenek mau cari makanan, sugan we aya seblak mah. Tulset nu bisa didahar, dicari sama nenek enggak ada makanan. Dicari minuman nggak ada, mau ngasih duit pun nggak punya ini si nenek karena miskin, sare naki nangtung, imahna sempit. Panggil, kata ini nenek saya nggak bisa kasih apa-apa, cuman pemuda simpen baik-baik nasihat ini. Nabi dinasehatan, bolehkah kata nenek saya kasih hadiah? Apa nenek? Hadiahnya adalah nasihat. Subhanallah. Padahal Nabi paling alimnya manusia, bahrul ilm, paling pinternya manusia. Waktu dinasehatin Nabi mau dengar. Orang ya akhirnya kaharep naik gojek. Begitu naik gojek dompet katinggalan. Pas dompet katinggalan, orang ngomong ke tukang ojek, "Mamang, naon? Iya, orang katinggalan dompet. Kumaha mamang dibayar ku orang ku nasehat we." Ambek moal eta. Sahadis ku saya dibaca, daekeun moal eta. Dipundurkeun deui eta motor ka tukang. Moal daekeun, Nabi enggak begitu. Apa wahai nenek nasihatnya? Dengarkan wahai anak muda. Di kota Madinah ada seorang pemuda namanya Muhammad. Dia pembohong, dia pendusta, dia ngaku nabi. Kalau kamu bertemu dengan yang namanya Muhammad, jangan dengar omongannya. Ya Allah, nges ditulungan embung mayar ngahina deh. Nu ngahinana nini. Kalau model kita dinaonkeun eta. Dinaonkeun, ditajong gitunya. Rasulullah senyum, kata Nabi begini, "Hei nenek,
Hei nenek, andai saja yang engkau katakan Muhammad itu ada di hadapanmu, bagaimana? Si nenek kaget. What? Kok gitu sih? Gaulnya kan begitu. Yang benar, engkau ke Muhammad? Iya. Langsung itu si nenek berbalik malu mengatakan, kalau begitu orang Madinah tuh yang bohong, mengatakan engkau pendusta. Tidak terlihat sedikit pun dari wajahmu wajah pendusta. Langsung bersyahadat ini si nenek. Masuk is. Masuk is. Dengan apa? Dengan akhlaknya yang luhur, akhlak budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiap mau lewat ke masjid, ada orang kafir di luhur, di dagoan ke orang kafir, ada Rasulullah nih lempar cokot sampah di babet. Nabi ngelihat ke atas, dielap oleh wajahnya. Nabi lewat lagi, senyum nih Rasulullah. Besoknya gitu lagi mau ke masjid, diludahin, gitu ludahnya, diludahin. Nabi ngelihat ke atas, Nabi senyum lagi. Besoknya lagi dilempar kotoran. Tiap hari diganggu sama orang kafir, Nabi tetap senyum. Satu waktu ini orang kafir yang biasa ngelemparin Nabi nggak ada, sakit. Nanya sama temannya, hei, kau tahu nggak yang rumah ini kemana? Oh ya Rasulullah, ya Muhammad, ini orang sakit. Pantesan ieu langganan teu jiduhan deui cenah. Tengokin sama Rasulullah, tengokin sama Nabi. Kalau kira-kira model kita, urang ya boga musuh anu sok ngaganggu, gering dinaonkeun, didoakeun, sing buburu paeh eta jelema. Bener ya? Nabi nggak begitu. Nabi samperin. Sakit apa? Ka orang kafir nanya. Sakit apa? Corona lain Covid? Bukan. Kunaon eta badan gemeteran begitu habis divaksin lain? Bukan ya Rasulullah, saya sakit beberapa hari ini ya Muhammad. Sama Nabi dibawain makanan, didoain, sehingga ini orang kafir melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW, langsung sadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad, adalah seorang nabi utusan Allah, karena ada kesabaran dalam dirimu. Ajarkan aku Islam. Baca syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang bisa masuk Islam. Kenapa nih? Negara kita nih nggak pernah berhenti daripada cobaan, nggak pernah berhenti daripada musibah, ujian. Belum lama ada di Kalimantan 8 kecamatan direndam banjir. Beberapa tahun yang lalu ada yang namanya Covid Corona, betul? Nggak hilang-hilang, sekarang udah ada lagi ujian musibah datang yang baru bertubi-tubi. Di antara salah satu penyebabnya apa? Negara kita selalu ditimpa ujian, musibah, cobaan. Salah satu penyebabnya apa? Yaitu ada zuriyah Nabi, kekasih Allah, orang yang dicinta oleh Rasulullah, seorang wali min auliyaillah yang sedang dizolimi. Itulah As-Sayyid Muhammad Rizik bin Husain bin Sihab. Takbir. Cucu Nabi, zuriyah Nabi, kekasih Allah, cucu kecintaan Nabi, Habib Muhammad Rizik sedang dizolimin di dalam penjara. Bahkan penjaranya apa? Di dalam tanah, tanpa dikasih AC. Kita kebayang nggak kalau rumah kita nggak ada hawa, kamar kita nggak ada hawa, panasnya kayak apa? Ini Habib Muhammad Rizik dipenjarakan di bawah tanah, sedang dizolimi. Itu salah satu penyebabnya kenapa negara kita nggak pernah berhenti musibah. Ada seorang wali min auliyaillah sedang dizolimin.
krisis akhlak dan moral zaman sekarang. Beberapa waktu yang lalu negara kita nih seks bebas pengen dilegalkan, betul nggak? Benar nggak? Setuju apa enggak kira-kira? Setuju apa enggak? Seks bebas mau dilegalkan, ini negara pengen dibuat kayak negara Amerika, nauzubillahimin. Sekarang aja yang belum dilegalkan budak SD udah tahu yang namanya pacaran. Bagaimana kalau seks bebas dilegalkan, betul? Budak SD geus megang WA panggil-panggilan ka bogohna Umi Abi. Leutik keneh. Budakna sagede aqua meureun. Anak SD udah panggil-panggilan Umi Abi. Umi doain Abi ya. Hari ini mau ada pemeriksaan kuku di sekolah. Periksa kuku cenah. Itu. Kalau seks bebas dilegalkan bagaimana ceritanya? Beberapa bulan yang lalu minuman keras di negara kita pengen dilegalkan, dijual bebas. Itulah yang menyebabkan azab Allah selalu turun ke negara kita. Kenapa? Minuman keras, hamar yang diharamkan agama pengen dilegalkan. Untung jasanya para ulama, jasanya para kiai, jasanya para habaib, dia berdemo sehingga nggak jadi dilegalkan. Kebayang teu lamun minuman keras, topi miring arik dilegalkan, geus aya dijualan di warung-warung. Meser budak, meser naon topi miring. Oh budak di warung-warung dijualan eta. Hiji deui assalamualaikum, salam. Meser naon anggur merah. Aya cenah. Cek tukang warungna, arek diinum di dia apa dibungkus? Ah di dia we tuh kudu era-era. Kalau minuman keras dilegalkan. Untung nggak jadi berkat perjuangannya para alim ulama. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu musibah yang menimpa negara kita, corona. Ya Allah, ini waktu zaman ini semuanya sulit, semuanya susah betul. Mau masuk masjid cuci tangan, mau ngaji cuci tangan, masuk supermarket cuci tangan, masuk pasar cuci tangan, bingung kita. Ada apa? Kok cuci tangan wae? Iya, nanti takut ada virus yang nempel bisa mati. Sarua wae, cuci tangan dahar henteu ge maot. Betul nggak? Sekarang cuci tangan wae, di ditu cuci tangan leungeun ipis, dahar henteu maot. Sana sini, ya Allah, zaman. Subhanallah. Kenapa negara kita? Ada apa? Karena para koruptor dibiarkan, bansos dikorupsi, hukum lebih memihak kepada pejabat-pejabat. Kalau ulama dicari, ulama kesalahannya dicari. Aya ustad mawa besek, orang yang jahat fotokeun dari jauh. Cekrek. Langsung laporkan ke polisi. Pak polisi, lihat ini ustad nih. Kunaon ya ustad? Menggelapkan besek jamaah anu loba ya. Tewak isukan ustad. Pak ustad benar menggelapkan besek jamaah? Enggak, saya mah dikasih sama panitia. Tangkap. Sekarang gampang aja. Kenapa negara kita nih? Bahayanya media sosial bisa menjadi fitnah. Parawan gadis-gadis sekarang di Soledad ente langsung hudang, sereset cokot HP. Aa neng atoh atit anget. Ente hudang eta langsung kikituan keneh. Ya udah neng jangan gerak ya, tunggu Aa ke situ. 3 jam kemudian kitu keneh posisina can hudang. Auzubillah summa auzubillahi min zalik. Kita mesti yakin. Dulu diceritakan bahwasanya dulu, zaman dulu mesti ada keyakinan kita dalam berdoa, dalam salawat, bahwasanya setiap salawat kita yang kita bacakan didengar oleh Nabi Muhammad. Setiap amal kita setiap minggunya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, fulan bin fulan
dia melakukan ini, dia melakukan itu. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau ini amalan baik dari kalangan umat Rasulullah, fahamidallah. Nabi bersyukur, alhamdulillah di kalangan umatku berbuat baik. Kalau ini ada salah satu dari umatnya Nabi, dia melakukan keburukan, Nabi beristighfar untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka manusia mana yang sayangnya melebihi cinta kasihnya Rasulullah? Kasih sayang orang tua yang begitu besar belum ada apa-apanya dibandingkan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bahkan sebelum kita lahir Nabi Muhammad sudah mendoakan kita. Bahkan semasa hidupnya Nabi Muhammad mendoakan ummati, ummati. Saking khawatirnya Nabi, dalam keadaan sakaratul maut Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, sakit ini yang aku rasakan ketika sakaratul maut, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, pindahkan rasa sakit ketika sakaratul maut dari umatku seluruhnya. Pindahkan rasa sakitnya kepadaku. Biar aku, ya Allah, yang menanggung rasa sakitnya daripada umatku ketika sakaratul maut. Ini kepengennya Nabi. Inilah seorang pemimpin yang cinta kasihnya luar biasa kepada kita umatnya. Lalu apa yang bisa kita balas? Senangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca salawat, hidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga maulidnya, tiap hari kita baca maulid walaupun di rumah. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu di dalam riwayat hidupnya, kalau masuk bulan maulid dibaca maulidnya Nabi. Baca maulid Simtud Durar Ad-Daiba, dibaca maulid qasidah burdahnya, dibaca berjanjinya. Semua maulid beliau baca kalau masuk bulan maulid. Kenapa? Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki menghormati, ta'zim wa takrim, ihtiram bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang yang mencintai Rasulullah tidak bakal celaka. Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki ketika dikubur ini jenazahnya, mau dimasukkan jenazah baru. Lihat, ketika jenazah Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki dibongkar, ini kuburannya tercium wangi. Jenazahnya, kain kafannya putih bersih, bahkan ini kain kafannya masih tercium wangi. Kenapa? Memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita muliakan nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu, satu ketika datang seorang ibu menghampiri Imam Hasan al-Basri, mengatakan, ya Imam, inna li ibnatun uridu an araha. Ngetok pintu Imam Hasan al-Basri, ya Imam, cerita, saya ini punya seorang anak perempuan. Anak perempuan saya sudah meninggal. Saya ini kangen, kata si ibu rasanya kepada anak saya. Saya pengen lihat bagaimana keadaannya dan bagaimana sekarang anakku dalam keadaan nikmat kubur atau disiksa kubur. Kata Imam Hasan al-Basri, ya ibu, amalkan ini amalan. Fa'allamahu ilman. Diberikan amalan sama Imam Hasan Basri. Baca ibu ini kalau di rumah. Sampai ke rumah ini si ibu membaca. Dibaca apa yang diperintahkan Imam Hasan al-Basri hingga tertidur. Malam harinya ini si ibu mimpi anaknya yang udah meninggal dunia. Subhanallah, di luar harapan, melihat keadaan putrinya sedang disiksa oleh malaikat. Ini putrinya sedang menjerit-jerit dalam keadaan bajunya kumuh, bajunya compang-camping. Dia menangis menjerit anak tersebut. Si ibu bangun dari tidurnya. Besoknya datang lagi ke Imam Hasan Basri. Ya Imam, terima kasih engkau telah berikan amalan. Tapi wahai Imam, saya melihat keadaan anak saya, putriku, ya Imam. Putriku sedang disiksa oleh malaikat. Putriku sedang menjerit dan menangis, ya Imam. Kata Imam Hasan Basri, pulanglah wahai ibu. Doakan anaknya. Semoga Allah gantikan keadaannya. Beberapa saat, beberapa waktu, Imam Hasan al-Basri tertidur. Di dalam tidurnya Imam Hasan al-Basri bertemu dengan seorang wanita yang cantik.
yang tubuhnya wangi di bawah istana yang begitu megah. Ditanya sama Imam Hasan al-Basri, "Ya fulana, wahai perempuan, man anti, siapa engkau?" Dijawab sama ini perempuan, "Ya Imam, ana ibnatun, saya adalah seorang anak yang pernah diceritakan oleh ibu, yang waktu itu ibuku datang kepadamu." Imam Hasan Basri heran, "Bukankah ketika ibumu menceritakan keadaanmu jelek, keadaanmu tidak bagus, engkau sedang disiksa?" Apa jawab anak tersebut? "Benar ya Imam, tapi sekarang saya setelah mendapatkan kemuliaan." Ditanya sama Imam Hasan Basri, "Apa penyebabnya engkau mendapatkan kemuliaan yang begitu hebat, yang begitu nikmat seperti ini? Apa rahasianya?" Dijawab, "Wahai Imam, zata yaum, satu waktu saya ketika sedang disiksa oleh malaikat, marra rajul, ngelewatlah salah seorang laki-laki. Ini orang laki-laki membacakan sholawat di atas kuburku. Ini laki-laki membacakan sholawat di atas kuburku yang sedang disiksa oleh malaikat." Lantas ini orang tersebut setelah membaca sholawat dia berjalan pulang. Karena sebab itu ya Imam, sholawat yang dibacakan oleh pemuda tersebut bisa mengangkat azabku. Subhanallah, satu sholawat yang dibacakan oleh orang yang lewat di kubur yang sedang disiksa, Allah angkat azabnya. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad, karena kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaannya Rasulullah, karena kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat azab orang yang sedang disiksa. Itulah kemuliaannya Nabi Muhammad. Maka rugi apalagi kita nih sekarang, orang-orang yang masih hidup di dunia, kalau kita tidak membaca sholawat sama Nabi, kita orang-orang yang rugi. Apalah arti ibadah kita, sujud kita, hafalan Quran kita, saum puasa kita, ibadah haji dan umrah kita, zakat dan sedekah kita. Kita laksanakan itu semua, tapi di dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, itu sia-sia. Hebatlah kita sujud, hebatlah kita sholat, hebatlah kita tunaikan zakat, hebatlah kita sedekah, dalam hati tidak ada kecintaan kepada Rasulullah, tidak akan masuk surga. Bahkan amalan yang paling hebat adalah amalan salawat, amalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabul waraddiha. Amalan kita tuh cuman tergantung antara diterima sama enggaknya. Illa salah ala nabi, kecuali salawat kepada Rasulullah yang kita bacakan ini sampai sama Nabi, yang kita bacakan ini membuat Nabi senang, membuat Nabi gembira, hingga kegembiraan itu bisa membawa kita masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'aitu rajulan yashafuna ala sirat, kana yata'allakuna ahyanan wa kana yahbuna ahyanan. Diceritakan nanti kata Nabi, di yaumil kiamah ada daripada kalangan umatku melewati jembatan siratnya Allah. Mereka dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kepayahan. Ada dari kalangan umatku yang melewati jembatan siratnya Allah dalam keadaan merangkak-rangkak, ada dalam keadaan bergelantungan. Wa in saqata dakhalan nar. Kalau umatku dalam keadaan seperti itu, kalau jatuh melewati jembatan siratnya Allah, maka akan masuk neraka. Tapi kata Nabi, jangan khawatir, aku akan selamatkan. Aku akan selamatkan dan tolong dari kalangan umatku yang melewati jembatan siratnya Allah. Itulah dari kalangan umatku yang rajin membaca solawat kepadaku, kata Nabi. Perbanyak baca solawat, sebab solawat yang kita baca bakal bisa nolong kita nanti ketika melewati jembatan
siratnya Allah Subhanahu. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini bertambah pulang ke rumah kita tambah cinta kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sepulang dari ini Allah rubah akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Biar rajin sholatnya, biar rajin ibadahnya, biar rajin sholawatnya. Pulang dari sini insya Allah Allah rubah keadaan kita menjadi hamba-hamba yang saleh, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Terutama minta sama Allah, ya Allah tambahkan kecintaanku kepada Nabi Muhammad sallallahu. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam ada seorang pemuda ahli maksiat, tiap hari ngelakuin dosa, mabuk, berzina, judi, taruhan, tiap hari ngelakuin dosa. Akhirnya masyarakat kesel, ngaduin sama Nabi Musa, ya Nabi Musa tolong doakan orang itu atau kita matikan orang ini. Si fulan tiap hari ya Nabi Musa ngelakuin dosa maksiat, tiap hari kita digangguin sama orang ini. Kata Nabi Musa, jangan, kita doakan aja untuk kebaikannya. Baik, doakan pulang masing-masing, 1 hari didoain biar baik nih orang, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Ini orang yang didoain gak berubah juga, masih tetap istiqomah dalam keburukannya, istiqomah judinya, istiqomah maboknya. Oh Masya Allah, masih ngelakuin keburukan juga. 5 tahun didoain masih begitu juga, 15 tahun masih nggak berubah juga ini orang, hingga 20 tahun lamanya. Ini orang mati. Ini orang yang didoain kebaikan belum sempat tobat katanya, tapi udah mati duluan. Akhirnya nih masyarakat kesel, nggak usah dikubur orang begini mah, kita buang aja ke tempat sampah. Masyarakat rame-rame langsung jenazah, dibawa jenazah si pendosa ini dibuang ke tempat sampah. Ketika dibuang ke tempat sampah, Nabi Musa dikabarkan oleh malaikat, wahai Musa, Allah memberikan salam kepadamu. Wahai Musa, tolong, ada hamba kekasih Allah yang sedang dibuang di tempat sampah. Nabi Musa bingung heran, siapa kekasih Allah yang dibuang ke tempat sampah? Nanya sama masyarakat, ente tahu nggak ada orang yang dibuang, jenazah yang dibuang ke tempat sampah? Oh itu ya Nabi Musa, yang orang yang kita doain itu selama-lama ini kita doain kebaikan, dia belum pernah tobat. Kita buang aja jenazahnya tempat sampah. Samperin sama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa nyamperin dan mengangkat jenazah tersebut, maka jenazah tersebut berubah menjadi harum, wangi. Diuruskan ini jenazah sama Nabi Musa, hingga Nabi Musa munajat sama Allah, ya Allah ya Rabbana ya Karim, ada apa? Kenapa? Amalan apa orang pendosa seperti ini yang beberapa tahun dia melakukan maksiat, tapi di akhir hayatnya jenazahnya wangi? Ya Allah, kabarkan kepada aku, amalan apa? Dikabarkan sama Allah, wahai Musa, ini orang sebelum matinya dia sempat membuka kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat diceritakan tentang akan lahirnya Nabi Muhammad, akan lahirnya Rasulullah ke muka bumi ini. Kemudian ketika dia melihat ismu Muhammad, tulisan yang bernama Muhammad, dia angkat kitab Tauratnya, faqabbala ismu Muhammad. Ini si pendosa ngangkat kitab Taurat, kemudian ada tulisan Muhammad, kemudian dia cium, muah, kayak begitu, kayak anak-anak tuh kalau belum bobok kan begitu. Aa bobok duluan ya, iya tulis aja M-U-U-U-A-C-H, gitu kan. Ini Nabi Musa ngedengar begitu, dicium nama Muhammad sama ini pendosa. Setelah dicium apa? Ini orang berharap, Allahumma amitni bihubbi Muhammadin, ya Allah,
jangan wafatkan aku kecuali wafat membawa cinta kepada Muhammad ini ya Allah. Doanya dikabul oleh Allah. Si pendosa beberapa tahun lamanya, yang didoakan gak mempan-mempan, tapi Allah berikan keistimewaan berkat mencium namanya Muhammad. Kemudian dia ketika mencium berdoa meminta, ya Allah matikan saya membawa cinta dengan nama Muhammad. Untuk itu kita minta ya Allah, kita semua ini mudah-mudahan mati dan meninggal wafat kita dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad. Ibnu Muljam ya Allah cukup jadi pelajaran buat kami. Ibnu Muljam seorang ahli ibadah. Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam seorang penghafal Quran, hafal Al-Quran, tapi mati su'ul khotimah karena matinya tidak membawa cinta kepada Rasulullah. Kita pengen ya Allah meskipun amalan kita sedikit, tapi bisa menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad yang sedikit ini bisa menolong kita yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.